Selamat hari Minggu adik-adik. Ini kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita sudah boleh bangun dari tempat tidur kita. Karena rasa syukur kita, mari kita berdoa sama Tuhan Yesus dan selalu mengucap syukur. Apalagi Kak? Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berikan kesehatan hari ini. Akhirnya kita boleh ibadah hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Mari kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Engkau berikan kami kembali napas kehidupan dan kekuatan yang baru. Kami sangat rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, bertepuk tangan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi karena ada virus corona yang menghalangi kami untuk memuji Tuhan. Tetapi hari ini Engkau berikan kami kesempatan Tuhan. Kalaupun melalui online ini kami masih boleh bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Biarlah Tuhan pertemuan kami ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih hidup bukan karena kekuatan kami, tetapi karena belas kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindunginya. Juga kepada pemerintah kami Tuhan, agar dia boleh dengan bijaksana memimpin bangsa dan negara kami ini. Agar negara Indonesia yang kami cintai boleh aman, adil dan makmur. Kami juga mau berdoa buat seluruh pendeta Sintua yang ada di gereja HKBP Serang ini. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan. Biarlah juga Tuhan yang boleh melindungi mereka daripada segala sakit penyakit. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang jauh dan yang dekat dengan kami. Tuhan juga yang menjauhkan mereka daripada segala mara bahaya, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Secara khusus kami mau mendoakan adik-adik kami sekolah minggu, berikan mereka tetap semangat Tuhan. Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melindungi mereka daripada segala mara bahaya. Jauhkan mereka juga Tuhan daripada segala penyakit corona yang sangat menakutkan. Ingatkan kami Tuhan untuk setiap hari kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun akan salah dosa yang kami perbuat, agar kembali kami boleh menerima segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita angkat pujian kembali buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565. Las rohaku lau memuji ayat 1. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, kita akan mengucapkan tita pertama sama tita kedua ya.
Sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ayat hafalan kita minggu yang lalu tertulis di Yohanes 8 ayat 12. Siapa yang sudah hafal adik-adik? Kalau sudah hafal, boleh dikasih atau dikirim videonya ke guru-guru sekolah minggu. Dan untuk ayat hafalan minggu depan tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Jangan lupa menghafalnya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama seperti saudara-saudara kita di seluruh dunia. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita mengenal firman Tuhan, kita angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Kita bernyanyi bertambah-tambah dalam. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita rapikan Alkitab kita duduk yang manis, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi kita berdoa dulu, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya bukakan pintu hati kami agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat 10. Sama-sama kita baca ya adik-adik. Ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, di rumah
Adik-adik mempunyai baju kesukaan tidak? Nah, kakak punya nih baju kesukaan kakak nih. Waktu kecil saking sukanya kakak simpan masih ini di lemari. Nah, adik-adik tentunya pasti mempunyai baju kesukaan. Nah, kalau baju kesukaan tentunya ini sering kita pakai adik-adik. Pasti kita sangat senang memakainya. Nah, sampai baju ini sering dipakai, akhirnya jadi bau, tidak dicuci. Nah, kalau baju ini kita biarkan di suatu tempat, kita sembunyikan di suatu tempat, apa baunya akan hilang? Tentunya bau ya adik-adik. Apa kita masih senang memakainya? Tentunya tidak senang. Nah, demikian juga seperti dosa kita, terkadang kita tidak mau mengakuinya. Kita tidak mau jujur akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Misalnya nih, kita berbohong kepada mama. Siapa di sini yang suka berbohong kepada mamanya? Misalnya tidak jujur dengan temannya. Nah, sama artinya kita menyembunyikan, mengumpet dosa kita sama dengan baju kotor ini tadi. Baju kotor yang kita sembunyikan sama dengan dosa yang kita sembunyikan adik-adik. Nah, kalau hati kita sudah berdosa, apa yang harus kita lakukan? Apa kita mencucinya seperti baju ini tadi? Mencucinya pakai air? Nah, tentunya tidak adik-adik. Apa kita mencucinya pakai sabun? Nah, tentunya tidak. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan cara apa? Cara berdoa, memohon kepada Tuhan agar dosa kita diampuni. Nah, adik-adik, tema minggu kita hari ini, topik minggu kita hari ini yaitu merdeka dari perbudakan dosa. Nah, sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus telah berkorban kepada kita. Tuhan Yesus rela di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, merdeka dari perbudakan. Nah, besok kita nih merayakan 17 Agustus. Artinya kita sudah merdeka dari penjajahan. Kita merdeka dari penjajahan, perbudakan. Nah, sama artinya dengan Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita dari segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, yaitu dengan rela disalibkan. Nah, adik-adik, nih ada contoh nih, saat kita masih menyembunyikan dosa kita, hati kita akan menjadi hitam. Nah, hati kita akan menjadi hitam adik-adik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar hati kita kembali bersih? Nah, di sini ada. Apa yang harus kita lakukan? Berbuat baik. Nah, bukan hanya berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada orang tua, sesama, terlebih kepada Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, seperti topik minggu kita hari ini, yaitu merdeka dari perbudakan dosa. Nah, besok itu adalah hari 17 Agustus. Itu memperingati hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Artinya kita sudah merdeka dari penjajahan. Nah, sama artinya dengan kita, Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, kalau kita sudah terlepas dari perbudakan dosa nih adik-adik, nah berarti hati kita sudah bersih, nah sudah putih. Artinya kita siap menerima berkat. Nah, ayo siapa yang mau menerima berkat dari Tuhan? Nah, angkat tangannya. Nah, kalau mau menerima berkat dari Tuhan Yesus, kita harus mau melakukan segala perintah Tuhan.
Sekian cerita kakak hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya jadikanlah kami Tuhan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak kami, berkati setiap guru sekolah minggu, setiap pendeta dan semua Sintua, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan Yesus, begitu banyak kesalahan dan dosa kami, kiranya hapus kala itu Bapa, agar berkat yang Kau berikan tidak terhalang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom adik-adik, kita akan membuat kreativitas ya. Persiapkan semua alat-alatnya. Alat-alatnya, alat dan bahannya ada kertas origami, terus ada gunting, ada lem, dan juga bisa menggunakan spidol atau pulpen. Disiapkan semuanya ya. Nah, kita akan membuat apa? Kita akan membuat kantung hati. Wah, siapa yang punya hati semuanya? Punya dong. Kita akan membuat kantung hati dari kertas origami. Kita buat dulu dari origami. Origami pertama kita gunting dulu untuk membuat pola hatinya. Sudah disiapkan? Kalau saran kakak, perlu 2 kertas origami karena kita akan membuat kantungnya. Jadi ada 2 pola hati. Nah, setelah siapkan 2 kertas origami dan gunting, kita buat pola hatinya dengan cara dilipat seperti ini. Dilipat 2, lalu gunting. Nah, dari sini ya, dari tengah sini kita guntingnya, kita buat pola hatinya seperti ini. Nah, setelah digunting nanti akan menghasilkan 2 buah hati. Nah, 2 buah hati ini nanti kita tempel jadi satu, tapi kita harus buat kantungnya. Berarti salah satu dari hati ini kita gunting 2. Nah, salah satunya pilih ya. Kita gunting yang sebelah sini. Kita gunting jadi 2. Kita akan membuat kantungnya. Nah, setelah jadi seperti ini, nanti kita satukan dengan hati yang satu lagi tadi untuk membuat kantungnya. Untuk itu perlu lem untuk menempelnya ya. Kita lem pinggirnya saja. Boleh di sini, boleh di kantung. Tapi kata kakak sih mending di kantungnya ya. Setelah digunting, kita lem, beri lem pada kantung hatinya. Di pinggir semuanya ya, jangan semuanya dikasih lem ya, tapi di pinggirnya saja, tepinya saja. Sesudah diberi lem, kita tempel di bagian hati yang tadi. Nah, setelah dilem, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah ada kantungnya. Bisa kalian isi. Isinya dengan apa? Isinya dengan sifat-sifat baik kalian. Sifat-sifat baik yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa aja sih contohnya sifat baiknya? Ada ramah, nah terus ada sabar, terus jujur, lalu patuh, dan sopan. Semuanya ini satu-satu nanti kita masukkan ke dalam kantung hati yang tadi. Pertama misalnya kita masukkan dulu ramah. Kalau kita sudah diberkati sama Tuhan Yesus sifat ramah, kita masukkan ke dalam hati supaya hati kita juga diisi dengan sifat yang ramah. Yang lain lagi, jadi ada sabar, berarti kita juga harus apa? Menerapkan dalam diri kita selalu bersabar. Lalu jujur. Nah, sini siapa yang suka bohong? Ayo, nggak boleh lagi ya, karena kita sudah disucikan dari dosa sama Tuhan Yesus, kita juga berarti harus selalu jujur untuk mengakui segala dosa kita. Terus lanjut, masukin lagi patuh. Patuh kepada siapa aja? Patuh kepada orang tua, patuh kepada orang yang lebih tua dari kita. Lalu sopan. Nah ini sopan kepada semua orang, tidak boleh membentak. Walaupun itu sama adik, sama kakak, sama orang tua, kita harus selalu sopan. Nah, setelah dimasukkan semuanya, kita juga bisa diisi belakang hati ini dengan doa pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita bisa bikin doa kita
kita meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita. Bisa ya bikin kreativitas kantung hatinya ya. Kakak harap nanti kalian bisa share kepada guru-guru sekolah kalian dengan video atau foto. Terima kasih. Shalom. Marilah kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sama-sama mengucapkannya, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan kakak guru sekolah minggu yang lain. Shalom.